Oke, baik. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemarin kita sudah membahas tentang paradigma pembelajaran PJOK, kemudian cara membuat tulisan refleksi, reflektif, kemudian kita sudah membahas juga tentang pembelajaran berpikir berbasis kekuatan atau berbasis aset. Dan kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning. Nah, kakak kan kemarin sudah membuat tulisan refleksi ya kakak. Nanti kita akan coba diskusi bersama-sama terkait tulisan refleksi yang kakak buat dan sudah diunggah di LMS kakak masing-masing. Jadi sebelum kita ke sana, kita bacakan kesepakatan bersama nih di materi modul 1.1 ini, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, tujuan dari pembelajaran ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kita akan diskusi saja ya kakak-kakak semua ya. Terkait pembelajaran refleksi, tulisan refleksi yang sudah kita buat. Dimulai dari siapa ya Kak yang bersedia? Silahkan. Sambil saya cek juga tugasnya nih di LMS-nya. Kalian saya nilai. Silahkan kakak-kakak. Yang bersedia silahkan raise hand. Boleh Kak. Siap Kak Imam. Silahkan Kak Imam. Tugas yang 1.3.D.3 ya? Ya, yang refleksi. Bentar Kak. 1.3D.3 betul. Pertanyaan, sebelum membaca modul ini, apa yang sudah Ibu dan Bapak ketahui, pahami, dan terapkan terkait konsep berikut? Student centered learning, karakteristik perkembangan peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Itu Kak. Ya, betul. Jawaban saya, yang saya tahu metode hanya berpusat kepada murid dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu Kak. Lanjut, silahkan. Yang kedua, setelah membaca modul ini, pengingat dan pengetahuan baru dan menarik apa saja yang Bapak Ibu dapatkan? Jawab saya, bahwa kami guru saat ini harus mengetahui atau menerapkan student center learning, serta mengukur sampai mana pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan dan materi pelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, serta berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, inspirasi apa yang Ibu Bapak dapatkan dari modul ini untuk menerapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah? Setelah belajar,
serta pelatihan dengan fasilitator. Bekal bagi saya proses belajar mengajar bukan hanya mengandalkan modul, tetapi juga guru menguasai refleksi agar mampu membuat situasi pembelajaran yang kondusif serta berpusat pada peserta didik dan peran aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah gitu Pak. Ya, baik Kak Imam. Berarti sekarang Kak Imam udah menjalankan ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sekolah. Baru tahu berdiferensiasi belum lama Pak dari komunitas belajar sekolah. Sedikit-sedikit Oke. diajarin caranya bikin modul yang berdiferensiasi gitu. Bisa diceritakan Kak Imam kalau yang modul diferensiasi yang contohnya baiknya seperti apa gitu. Contoh modul yang berdiferensiasi tentunya guru ya membuat modul mungkin satu kelas ada 30, ada juga kan yang anak kebutuhan khusus atau anak yang pasif, itu tentu berbeda dengan anak normal pada umumnya gitu Pak. Oke. Baik kakak, ada lagi terima kasih Kak Imam. Yang lain kakak yang lain ada yang mau berbagi pengalaman mengajarnya terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi sekarang ini kakak silakan. Silakan yang bersedia Raisen. Bu Ani mau berbagi pengalamannya Bu Ani terkait Paling pembelajaran. hanya menambahkan sedikit aja kali ya. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu untuk saya mungkin memiliki buku catatan satu persatu tentang kondisi siswa, tentang apa namanya peningkatan dari fisik siswa, dari kemampuan siswa, dan misalkan siswa berbeda ya, walaupun itu sama, tetapi kan saya pernah apa namanya ya, bukan mengawasi, seperti saya punya murid misalnya atau siswa, kalau kelas 1 kan mungkin masih baru-baru, saya lihat dari kelas 2 saja, kemampuannya sama, tetapi pasti akan berbeda. Walaupun dia misalnya, coba saya untuk melakukan nih anak mampu nih di atletik, suruh berlari misalnya, dia anak dua-duanya aktif, tetapi pasti memiliki, di antara kedua itu pasti akan memiliki satu kelebihan dan kekurangannya. Itu saja mungkin jadi, kita sebagai guru harus memiliki buku catatan, per siswa mungkin ya kalau ingin lebih ini lagi gitu, ingin lebih Eee, memahami karakter anak gitu seperti Pak Imam tadi bilang seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya kalau memang kita satu persatu memiliki, "Oh ini siswa ini catatannya seperti ini." Jadi ya itu tadi, dalam beberapa siswa atau 2 siswa tadi yang kita teliti atau telaah, walaupun sama tapi pasti akan ada perbedaan. Itu saja mungkin tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Masukannya luar biasa saya catat Bu Ani buat saya juga. Terima kasih. Siap.
Iya. Kak Abdul Muhtar, nih saya baru ngeliat nih Kak Abdul Muhtar nih, siapa nih ya? Silahkan Kak. Penyelundup itu. Siapa nih? Penyelundup. Penyelundup. Silakan Kak. Itu apa namanya? Mikrofonnya dinyalakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Tion. Ya, izin Kak. Ini ada Kak Tion Ya. ini. Saya nggak salah masuk kamar kan ini ya? Kayaknya Nah, itu salah makanya. dah, Kak. Wih, salah kamar itu penyelundup. Ngapain di sini? Waduh, si Tion benar. Kagak. Harusnya Izin Kak. kelas berapa Kak? Hah? Masuk kelas ini? Benar. Ya, Wih, nggak tahu ini. Saya dapat minta link soalnya lewat HP ini kemarin dikirimin linknya sama teman. Jadi saya masuk aja. Nah. Saya baru ngelihat soalnya di data saya nggak ada Kak Abdul Muhtar gitu ya. Mungkin Oh. Kak Abdul Muhtar sama siapa fasilitatornya? Kemarin ibu siapa ya? Baru sekali sih itu. Baru masuk. 006 Perempuan kayaknya apa ya. laki-laki? Kayaknya 006 Perempuan. deh. Oh, 006 siapa ya? Karita ya? Iya, iya. Karita atau Katiara? Karita kayaknya. Berarti salah kamar nih ya? Karita. Oh, salah kamar. Gimana Kak Tion kalau salah kamar nih? suruh push up nih. Udahlah, saya minta ongkos saya buat pulang lah. Oke, kakak-kakak yang lain kita kembali ke topik. Silakan kakak, ada yang mau berbagi terkait refleksi yang sudah dilakukan, yang kita kaitkan dengan Izin keluar ya, pembelajaran Kak. yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Abdul Muhtar. Nah, siap. Nah, Pak Wawan, silahkan Pak Wawan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Saya mah ini apa namanya nabun, jadi suka dimatiin. Saya sesepuh. Jangan ditiru. Siap, silakan. Sebenarnya yang tadi Pak Imam sama Pak Mulu ya kakak ya, Kak Imam sama Kak Ani itu pada dasarnya memang punya prinsip yang sama ya kan, cuma beda apa namanya beda alam, artinya beda tempat, beda anak. Kalau menurut saya olahraga itu sebenarnya dari dulu sudah menggunakan diferensiasi. Karena begini, setiap kita melakukan gerakan kan kelihatan. Yang melakukan misalkan syutingnya kan ada yang lompat, ada yang 2 tangan, ada yang 1 tangan, ada yang dari belakang gitu kan. Nah itu mungkin untuk sekarang karena lebih lebih dominan, maka yang seperti itu butuh perhatian khusus. Artinya nanti setelah kita melakukan proses latihan, si anak tersebut nanti secara terpisah atau bagaimana ya diberikan kesempatan untuk melakukan gerakan yang lebih baik. Bisa diajari dengan teman sebaya atau dengan kita. Misalkan dari kerumunan itu, dari kelompok kita tarik dulu. Coba kamu lakukan lagi. Nah, terus diberikan penjelasan. Oh, kamu sekarang gini. Kalau misalkan susah, yang ini dulu dah, yang gampang. Kalau sudah misalkan selesai melakukan itu bisa nanti lapor ke Bapak misalnya atau ke temennya. Ditambah dengan yang lebih sulit. Jadi pembelajarannya lebih dari yang mudah dulu, sangat mudah, kemudian bertahap sampai nanti ke tahap akhir yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya di SMP seperti itu. Kalau Bu Ani mah, kalau kayak Bu Ani, Kak Ani lebih cakep lagi itu, berarti bisa mantau satu persatu anak. Kalau saya SMP agak banyakan ya. Kalau misalkan harus satu-satu kemungkinan agak susah. Yaitu dipantau dari saat melakukan gerakan saja. Kalau misalkan dan yang lebih sudah bisa juga tetap diperhatikan, ditingkatkan levelnya. Misalkan tadinya harus lompat sampai ke ring ketika shoot. Nah nanti bagaimana kamu itu supaya tidak lompat gitu, gunakan tangan saja gitu, jadi tidak harus melompat. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan. Luar biasa nih. Yang lain mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau berbagi pengalaman
mengajarnya terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang kita kaitkan dengan refleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silahkan kakak yang lain. Pak Wawan di SMP ya Pak Wawan ya? Iya, kebetulan siswa saya tidak menerima yang berkebutuhan khusus, jadi bukan sekolah apa namanya? Inklusi. Nah, tidak termasuk, jadi tidak ada yang gerakan-gerakan itu tidak ada yang sangat melenceng lah, wajar-wajar saja. Cuma bedanya ketika kita tanya, kamu dulu hobinya apa? Nah, misalkan saya Pak bola, misal. Terus di rumah suka main-main apa? Oh, jadi kita narik kesimpulan dari keterangan mereka yang dari sosialnya, gaulnya, komunikasinya sama siapa, kemudian di rumahnya seperti apa, mentalnya kayak seperti apa gitu. Jadi ketahuan. Oh, pantas kita. Jadi kita bisa narik kesimpulan. Ada kan anak yang tidak bisa sama sekali satu pun olahraga. Nah, anak-anak yang seperti itu biasanya saya dekati kemudian diajak ngobrol gitu, masalahnya apa. Ada yang kalau olahraga takut kan, gak mau. Contoh misalkan kalau di SMP tuh yang badannya sangat besar, apalagi untuk pelajaran senam lantai, ya udah pasti minggir. Nah seperti itu harus diberikan kesempatan latih aja. Kalau saya begini, mentok-mentoknya, udah kamu sama bapak aja berdua nih di kelas mana, ayo sebisanya. Kamu roll depan sebisanya, mau misalkan ngegulingnya ke samping, badannya lurus. Yang penting kamu pernah melakukan menjatuhkan badan ke matras. Terus saya segitu aja di apa namanya, disiasati gitu. Jadi jangan sampai ketika tes dia nggak ikut, nggak ada nilainya. Jadi nggak seperti itu. Makanya besoknya lagi mereka itu semangat. Ada apa namanya, ada pengecualian untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa mengikuti teman-teman yang lain yang normal, ya seperti itu kalau saya. Oke. Berarti lebih khusus ya Pak Wawan ya? Iya, kalau harus ada anak yang seperti itu, ya mau gak mau kita harus pendekatan secara psikologi. Ya kan ada yang takut gitu, baru masuk aja udah kepalanya itu udah keras sekali, udah kelihatan tegang, jadi nggak, kelenturannya hilang. Dia mau roll depan, saya pegang, wah ini udah agak bener. Terus kalau misalkan dipaksa kan bahaya. Makanya udah kamu mundur dulu dah, daripada mengganggu waktu yang lain. Nanti belajarnya tidak banyak orang gitu ya, bisa berdua atau bertiga dengan yang sama seperti mereka. Sehingga semuanya tidak ada yang terlewat. Kalau terlewat kan bahaya. Nanti ketahuan sama anak murid, Pak kok dia nggak ikut senam lantai nilainya bagus. Nah kan seperti itu. Jadi kalau kita bawa, kita latih pelan-pelan, bisa sedikit. Karena kalau penilaian saya bukan dia jago. Tes awalnya bagaimana, diagnostik awalnya. Oh dia larinya 100 meternya cepet. Tanya, kamu latihan di mana, di klub enggak? Enggak Pak, misalkan. Saya bercandain, kamu nyari layangan mulu kata saya. Hiburannya gitu ya. Nah ini kencang, nah ini kok larinya begitu, gerakannya aja tangannya harusnya ke depan, dia ke samping. Kan ada yang ngayun ke samping kan, ya ngayunnya ke depan badan, ke samping, harusnya kan lurus. Nah orang-orang seperti itu yang perlu ibaratnya yang tadi pembelajaran diferensiasi di apa namanya, direfleksi gitu, perlu direfleksi, diberikan pembenaran supaya walaupun itu bakat, tetapi kita sudah memberikan latihan bahwa lari itu 100 meter itu seperti ini gitu yang idealnya. Ya itu yang namanya usaha kita untuk memperhatikan anak tersebut. Pengalaman saya itu ya. Siap, Kak Wawan, terima kasih. Yang lain kakak silahkan yang mau berbagi. Yang mungkin satu sama masih di SMP atau mungkin ada inklusinya, mungkin kita bisa berbagi di sini. Iya, karena kan perlu ya, misalkan di sekolahnya ada inklusi, gimana kalau pelajaran olahraga ngasih nilainya kan seperti apa? Kan tidak mungkin ujung-ujung 70, dari mana 70? Harus ada standarnya yang inklusif. Ya, jadi Betul. Jadi yang atlet
yang bukan atlet, yang punya kelainan itu kan kita belajar dari awal, ya diagnosis awal. Kalau dia awalnya nggak bisa loncat sama sekali atau lari sama sekali, setelah pembelajarannya ada hasilnya, berarti nilainya dia bagus. Mungkin sama dengan atlet yang tadi, yang atlet tes awal dia 100 meternya 15 detik, ketika setelah proses belajar dia masih 15 detik, berarti nilainya tetap tidak ada peningkatan. Jadi sebelum belajar itu anaknya dikasih tahu dulu, kamu walaupun jago lari belum tentu nilainya nanti setelah proses belajar melesat, tergantung kegiatan kamu sekarang. Ada peningkatan nggak? Baik nilai dari standar pakai waktu ataupun dari segi teknik gerakan atau apa gitu ya. Tidak harus dia 100 meter sekian menit bagus otomatis dia nilainya bagus, nggak seperti itu. Kalau saya pengalaman, boleh saya juga tahu dari yang lain belajar inklusi atau gimana gitu kan, biar kalau ada yang nanya, ini kalau yang begini ngejebak misalkan ya kan, saya tahu dari teman-teman. Kalau teman saya ngajarnya begini gitu maksudnya. Jadi tidak ada saya mah DSD beda, enggak. Sebenarnya guru mah semuanya harus paham walaupun SD TK kan beda-beda karakter ya. TK kan kebanyakan nyanyi, jalan asalnya nyanyi, apa-apa mak nyanyi. SD juga lebih rumit, SD sama lebih rumit. Mau lari pipis kan. Ya kan itu pastilah. Saya pengalaman dulu masalah di SD. Udah gitu. Iya, lanjut. Ya. Berarti kita ke Pak James nih. Silakan Kak James. Yang di SD gimana tadi katanya mau lari pipis. Nah, mau pipis lari maksudnya. Silakan Kak James. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini saya akan mengemukakan refleksi saya terkait apa sih diferensiasi, apa sih pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Kalau sebenarnya ada salah satu pertanyaan yang mungkin menggelitik di kepala saya. Kalau diferensiasi pasti kita kadang-kadang membuat metode kelompok, ada beberapa perbedaan yang terkait masalah level kecepatan, level kekuatan itu pasti ada ya, Kak. Setelah itu bagaimana caranya guru itu mengatasi hal tersebut tanpa menjatuhkan atau melemahkan minat peserta didik seperti itu kan. Kadang-kadang kalau di sekolah kan, kalau kita menggunakan pembelajaran yang menggunakan metode timer ya, atau speed atau mungkin kekuatan, kadang-kadang pasti minder itu pasti ada ya Kak, benar ya? Betul. Kadang-kadang peserta didik, kok aku nggak dikelompokkan sama level kecepatan yang seperti ini, mungkin kok aku nggak dikelompokkan sama level kekuatan yang berbeda dengan saya. Terus muncullah peserta didik yang mungkin, Pak, kok saya beda dengan dia gitu. Kadang-kadang muncul strategi apa yang saya buat. Kadang-kadang kan kalau di modul ajar itu pasti ada instrumen penilaian ya. Untuk mendapatkan nilai sekian sampai sekian itu harus karakteristiknya peserta didik kayak gimana. Terus apakah dengan menggunakan diferensiasi, apakah itu berpengaruh terhadap instrumen penilaian seperti itu, kayak gitu Kak. Seperti itu sih, kadang-kadang kita bingung ketika membuat modul ajar. Kadang-kadang kan level peserta didik apalagi di SD ya, karakteristik perbedaan siswa itu kadang-kadang beda. Kita suruh kumpul aja itu pasti susah kadang-kadang ya. Ada yang masih ganti pakaian, ada yang sudah sampai di lapangan gitu. Seperti itu ya, kayak gitu sih. Kadang-kadang persoalannya. Kita mau menerapkan diferensiasi, tapi muncul lagi kadang-kadang peserta didik ada yang pemecahan kelompoknya kadang-kadang mereka merasa minder gitu. Kayak gitu sih. Seperti itu sih yang saya rasakan di SD ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak James ya. Kakak yang lain, gimana kira-kira ada solusi nggak nih yang ditanyakan oleh Kak James tadi, kita diskusi sama-sama ya. Pak Wawan, gimana Pak Wawan? Ya, kalau kelompok sih menurut saya tetap ya.
Kalau memang kan dilihat dari sosial, dari mentalnya anak itu nggak mau dipisahkan kelompoknya, walaupun kita juga sebenarnya pengen mengelompokkan. Biarin aja, nggak apa-apa. Dia misalkan melakukan lari bareng, akan tetapi tadi kata saya bahwa dia butuh perhatian khusus. Maka saat kapan kita memberikan penjelasan, motivasi dan sebagainya, supaya gerakan mereka itu lebih bagus atau mendekati dengan yang lain gitu. Jadi ya benar sih di SD benar gitu. Jadi kadang-kadang karena kelompoknya nggak sama, nggak mau dia ngambek mundur. Biarkan saja, kalau menurut saya biarkan saja, tetapi nanti ditarik apa bagaimana, diajak ngobrol. SD itu gampang ya, SD itu gampang. Tarik, kamu lari bagaimana tadi? Gini nih, ini sekarang ayo sama Pak Guru misalkan. Nah sekarang begini nih, tangannya begini, coba bisa enggak gitu. Seperti itu kalau menurut saya. Saya juga dulu ngajar di SD lama. Jadi tidak ada, ya tergantung anaknya kan. Sebenarnya diferensiasi itu kita kan awalnya melakukan pengarahan. Ayo kamu misalkan coba melakukan gerakan, tapi nanti akan Bapak kelompokkan ya, yang menurut Bapak gerakannya layak. Kalau SMP, jadi anak itu udah lebih paham. Oh dia ditarik ke sini, oh dia berarti bagus. Terus yang tidak bagus juga dia paham. Coba dibandingkan lu berdua. Ayo dibel. Yang satu dipukul, yang satu didorong, kan kita yang didorong kumpulkan, yang dipukul masih kumpulkan begitu kan. Kalau di SMP seperti itu udah gampang kalau di SMP karena awalnya sudah diberikan pengertian dan teman-temannya juga merasa oh iya karena dia mau bagus, dia kurang bagus, jadi nggak ada masalah. Seperti itu kalau pengalaman saya. Yang lain mungkin ada. Oke, yang lain kakak. Kani gimana Kani? Ya hampir sama ya pasti. Tapi terkadang ya di SD itu kalau bahasa Sundanya pundungan anak ya Pak Wawan ya. Suka pundung gitu. Iya. Anak SD itu apalagi kelas rendah kan. Nah di ini tapi besok laporan nih kata mama aku begini-begini gitu loh. Iya. Anak SD itu seperti itu. Unik, Jadi, SD itu unik. Iya. Tahu-tahu saya pernah nih pengalaman ya. Ini anak memang aktif. Pada saat itu dia baru kelas 2. Sekarang si anaknya sudah kelas 6. Tiba-tiba saya ditelepon orang tuanya. Ini pengalaman saya nih, saya menyampaikan pengalaman saya. Ini anak aktif. Apapun dia mau mencoba anaknya. Tahu-tahu tiba-tiba saya sedang mengarahkan teman-temannya yang sekian, yang misalnya jumlah siswa 35, saya sedang mengarahkan yang 33 misalnya. Tiba-tiba saya ditelepon sama orang tuanya, Bu Ani, anak saya marah ada di ruangan kelas karena dia merasa tidak diajak oleh Ibu Ani untuk ikut lomba lari misalnya. Saya kan kebingungan. Kita tidak istilahnya tidak fokus dengan satu anak gitu kan. Kita fokus dengan 35 anak tersebut. Apalagi itu anak SD yang memang super ekstra, super sabar, kita harus betul-betul gitu mengawasinya. Mungkin kalau anak SMP udah seperti teman lah dengan gurunya atau SMA gitu kan. Minimal bisa kita dengan ucapan pun mereka akan paham. Kalau anak SD terkadang saya kaget harus mencari dulu tuh anak posisinya misalnya ada di lantai 2, kita cari dulu nih anaknya ada di mana, tiba-tiba saya ditelepon ibunya gitu. Kok anaknya marah katanya tidak diajak padahal kan bergantian, maksud saya tidak mesti hanya si anak ini saja yang memang harus melakukan. Memang anak itu aktif, terus terang aktif anaknya. Mungkin Pak Jem juga tahu tiba-tiba Pak pasang bola meja tenis ya Pak gitu. Pak Jem udah tersenyum. Oke, dilarang ya kan kita tidak bisa melarang juga kan. Ya seperti waktu kelas 2 tahu-tahu saya ditelepon ibunya, Bu tidak diajak sama Bu Ani olahraga. Tapi kan kita harus fokus dengan semua siswa gitu. Jadi kalau anak lebih tinggi di SMP SMA mungkin atau kelas 6 kan apa istilahnya sudah bisa diarahkan. Tapi kalau anak kelas 2, apalagi kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3 ya seperti itu. Makanya perlu pembelajaran diferensiasi itu ya
di sinilah gitu mungkin kalau untuk di kelas SD itu sangat penting sekali gitu pembelajaran ini. Makanya dengan adanya ikut pembelajaran di PKG ini saya bersyukur sekali. Jadi tahu gitu kan. Oh ini ya mungkin selama ini kita melaksanakan tapi belum paham gitu loh Kak. Kita melaksanakan nih pembelajaran diferensiasi ini, tapi sudah kita terapkan, tapi belum paham apa sih ini namanya pembelajaran ini gitu kan. Jadi ada istilah memang anak berkebutuhan khusus juga bukan berarti itu anak itu memiliki kekurangan, tapi kita lihat dari atlet misalnya ini anak ya tadi yang saya bilang tadi sama-sama berkompeten, tapi kan ada punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin itu yang disebut untuk kita mendidik anak yang memang berkebutuhan khusus, bukan berarti anak ini punya berkebutuhan khususnya yang membutuhkan guru yang khusus, tapi kita bisa melihat berkebutuhan khususnya seperti apa. Misalnya kita menyuruh anak ini untuk melakukan gerakan ini, kan misalnya sama kebutuhannya sama, kekuatannya sama, tapi pasti ada perbedaan. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih Kak Ani. Ya. Gimana Kak James? Kita coba ke yang lain, kakak yang lain. Ayo kita sama-sama berbagi. Di sini saya banyak belajar. Itu Kak Ani kalau halo. Iya, kawan ya. silakan. Enggak, kalau kasus Kak Ani itu mungkin refleksinya ya kan udah ketahuan tuh kasusnya. Kemungkinan anak tersebut ya salah dia sendiri, istilah kata orang ini menggangudang mungkin, atau dia butuh perhatian khusus karena jadi dia selalu ingin nomor 1 didulukan gitu. Betul. Saya duluan. Nah ya seperti itu ya kayak. Kemudian untuk untuk penilaian tadi yang di bawah sama dengan yang sudah terampil untuk keterampilan. Kalau saya biasanya nilai untuk 80 nih. Misalkan standar yang sudah terampil itu misalkan 30 kali tembakan misal ya, atau 30 kali sentuhan misal. Tapi kalau yang tidak bisa sama sekali atau belum mengalami, belum sering melakukan, saya turunkan itu. Misalkan yang lain mah harus 30 tuh nilai 80 itu. Tapi yang baru belajar itu bisa dari 20. Jadi diturunkan, kamu nyampe 20 nilainya udah 80 gitu. Untuk yang awalnya memang gerakannya belum bisa sama sekali. Tapi kalau yang sudah terampil dibatas halus 30 pantulan misalkan, baru bisa nilai 8. Kalau mau ngukur dari segi keterampilan. Jadi yang keterampilannya bawah dengan yang atas pada saat setelah proses belajar mengajar sama-sama memiliki hak untuk dinilai setara gitu dengan yang lain. Begitu. Jadi nggak terlalu jomplang lah, nggak terlalu misalkan yang sudah terampil nilainya 90 kan dia 50 kan nggak etis gitu ya. Mungkin untuk penilaian ini pengalaman aja. Pengalaman. Ya, silakan. Terima kasih Pak Wawan. Silahkan kakak-kakak yang lain. Saya ingin mendengar juga nih pengalaman ceritanya di pembelajaran diferensiasi di sekolah kakak masing-masing. Kation gimana Kation? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inklusinya diterangin Pak Tion. Cakep punya nih, dia semangat punya Justru atlet. SMP 1 nggak ada inklusi. Banyak atlet. Mohon izin Kak Septian, Kak Wawan, Kak Ani, dan senior-senior, Kak James yang saya hormati, rekan-rekan. Kalau di sekolah saya pada dasarnya pembelajaran diferensiasi sudah berjalan. Hanya menurut saya pribadi adalah dulu awal mulanya kita dapat pelatihan di angkatan KWSP yang pertama tidak ada diferensiasi ya. Baru ada materi-materi yang sewajarnya. Diferensiasi baru muncul di KWSP kedua kalau nggak salah. Yang menurut saya pembelajaran diferensiasi merupakan metode pembelajaran yang semakin populer dalam dunia pendidikan saat ini. Jadi
saya yakin Bapak-Bapak pembelajaran diferensiasinya sudah bagus-bagus banget kayak tadi Pak Wawan, Kak Ani dan lain-lain, Kak James semuanya ya. Artinya adalah kita sebagai guru maupun orang tua menyadari perbedaan kebutuhan antara siswa dengan siswa lainnya yang merupakan menurut saya penting dan tidak boleh disepelekan. Nah, terus kalau menurut saya yang diferensiasi itu di sekolah saya yang sudah saya lakukan, biasanya saya membuat kelompok sudah pasti, karena di dalam diferensiasi menurut saya pribadi ya di sekolah saya yang saya terapkan tidak ada KKM. Jadi saya bagi kelompok untuk yaitu tadi setelah bagi kelompok kita buat diferensiasinya produk misalnya. Contoh kita analisis di gerakan yang pertama kita berikan kebebasan apa materinya, senam belakang, roll belakang. Wah, setelah saya amati kita bagi kelompok, setelah mereka bagi kelompok mempelajari, terus kita beri kesempatan mereka per kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tiap kelompok. Nah, kelompok yang lainnya menganalisis. Setelah dianalisis, nah kita dapat refleksi di situ. Kelompok mana yang bagus, kelompok mana yang masih kurang. Nah, penilaian tadi saya bilang, kalau menurut saya di SMP 1 sendiri kita nggak ada KKM. Artinya nggak ada nilai terendah. Jadi dari kelompok itu nanti kita mengacu kelompok mana yang terbaik. Nah, itu akan mengajarkan nanti kelompok yang low gitu. Untuk pembelajaran diferensiasi ke role yang role belakangnya gitu. Jadi kalau di sekolah saya itu ya sudah berjalan bagus ya alhamdulillah, hanya tadi kita masih adanya, jujur pribadi masih adanya apa ya, kurang puas kok anak-anak sekarang kalau nilai rendah protes gitu kan. Saya nggak bisa masuk SMA negeri. Saya ngasih nilai, jujur saya ngasih nilai 89. Di SMP 1 89 itu kategori kecil. Jujur banget dilema. Sedangkan ketika kita praktek gitu kan, kita praktekkan, kita buat project, mau konten, mau proses, itu kalau kita lihat ya nilainya pasti ada yang kurang. Karena kalau kita lihat minat dan bakatnya, ada yang nggak suka roll belakang gitu kan, ada yang nggak suka pembelajaran ini gitu kan. Tapi ya itu dilemanya, aduh nilai harus tinggi ya gitu kan. Kalau kita memberikan nilai rendah, jomplang dengan mata pelajaran yang lain gitu. Jadi ya dilema kalau menurut saya. Tapi kalau pembelajarannya sudah sangat efektif, insya Allah di sekolah saya sudah masih belajar ya, masih belajar terus menerus. Bahkan kita pun sebagai guru masih belajar sama murid tuh. Waktu itu saya pembelajaran diferensiasinya, waktu itu saya buat produk senam roll belakang ya. Saya belajar sama anaknya Kak Desi tuh, yang atlet senam sama Jopia. Oh ternyata seperti ini, dapatlah gitu. Kita buat pembelajarannya, alhamdulillah gitu berhasil. Artinya ya itu tadi, pembelajaran diferensiasi menurut saya ya memerdekakan kita sebagai guru gitu. Gurunya hanya sebagai fasilitator, memotivasi gitu kan, keterlibatannya supaya aktif dalam kegiatan pembelajaran, supaya pertumbuhan antar kelompoknya merata, bukan antar kelompok, bahkan antar siswa gitu. Terus pembelajaran yang menyenangkan. Satu lagi yaitu tadi fokus pada peserta didik gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Tion, menarik ya. Mungkin pertanyaannya sama tadi ya. Tadi kan Kak Tion sudah menggambarkan berdiferensiasi di SMP 1. Dikelompokkan seperti itu, tidak ada kecemburuan sosial atau seperti apa Kak Tion di SMP 1 Kak? Kalau saya sih tidak ada kecemburuan ya, karena pada dasarnya pengelompokannya pun berdasarkan mereka sendiri yang menentukan. Jadi tidak ada kecemburuan antar kelompok, oh kelompok itu jago-jago, tidak. Jadi emang kita sudah membiasakan dari awal selalu pembelajaran PJOK itu berkelompok, bukan hanya di dalam materi contoh senam guling belakang ya, dalam atletik, dalam futsal, dalam pencaksilat dan lain-lain kita selalu mengelompokkan yaitu, tapi alhamdulillah berjalan dan tidak ada kecemburuan. Mungkin hanya kecemburuannya adalah ketika pembelajarannya itu
kecemburuannya pembelajaran di dalam kelas. Kayak kemarin COVID. Wah, itu kecemburuannya sangat besar kalau pembelajaran waktu zaman COVID itu. Kita bagi kelompok, karena biasanya kelompok ketika zaman pembelajaran COVID itu tugas ya. Tugasnya dengan membuat video dan lain-lain. Nah, itu pasti ada kecemburuan karena saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa ke sini, harus kerja kelompok. Sedangkan pembelajaran itu memang harus dikerjakan secara berkelompok gitu. Itu aja sih. Kalau secara praktek di sekolahan sih aman-aman saja. Karena sudah kita tanamkan bahwa pembelajaran ya kita harus kolaborasi dengan siapapun. Oke, siap. Terima kasih Kak Tion sudah berbagi pengalaman pembelajaran berdiferensiasi di SMP 1. Silahkan kakak-kakak yang lain, ada yang mau berbagi pengalaman atau mau berdiskusi terkait refleksi yang sudah dilakukan. Kak Rizky, silahkan Kak Rizky. Ada? Kalau saya kurang lebih sama Kak dengan teman-teman Sama yang kayak. lain lah. Siap. Bisa diceritakan Kak pengalamannya Kak di sekolah gimana? Tapi ada nih satu nih Kak sebenarnya. Nah, ini seru nih kayaknya nih. Ayo. Nggak, belum tentu juga Kak. Jadi kalau saya nih yang saya hadapi sekarang kan saya mengajar kelas 1 dan kelas 2. Nah, saya nggak tahu ya siswa ini, bukan nggak tahu sih, lagi sedang mengamati sih Kak sebenarnya, jadwalnya sedang mengamati apakah siswa ini jatuhnya inklusi atau bukan. Tapi kalau dibilang inklusi juga siswa ini pun juga mampu mengerjakan tugas Kak. Jadi dia tuh hanya prakteknya aja tuh Kak yang belum, bahasanya apa ya, yang tidak bisa kita katakan seperti teman-teman lainnya, tapi ketika dia menulis itu dia bisa Kak, lancar-lancar aja. Nah, itu saya masih menjadi dilema tuh untuk yang siswa kelas 1. Saya juga belum diskusi lebih lanjut sama wali kelasnya. Makanya untuk standar bahasanya penilaian ketika praktek itu tidak saya samakan dengan teman-teman lainnya Kak. Itu untuk yang kelas 1. Nah, kalau untuk kelas 2 ini kalau bahasanya mah disenggol bacok kayak gitu. Jadi dia nggak kayak mut-mutan. Ketika kita bahasanya sedang baik-baik saja gitu, mesti kan kayak dia kesenggol dikit. Nah, mood dia tuh langsung hancur Kak. Nggak bisa kalau misalkan dia bilang enggak. Jadi kayak kalau saya bilang sih pola asuh di rumah ya Kak ya. Kalau saya bilang pola asuh di rumah tuh yang bahasanya memanjakan dia. Jadi kita itu harus benar-benar melakukan pendekatan benar-benar sabar, pakai banget deh. Pokoknya kayak gitu tuh yang saya alami sekarang di kelas 2. Makanya saya bilang tahun ini kan unik seperti itu. Itu aja sih Kak paling kendalanya itu tadi Kak yang tadi kelas 1 sama kelas 2 itu yang masih menjadi kendala buat saya. Oke. Berarti di sekolah Kak Rizky termasuk sekolah inklusi? Bukan. Iya. Inklusi ya? Bukan Kak. Biasanya kalau ada sekolah inklusi, termasuk di saya sih sekolah inklusi. Jadi memang yang masuk ke sekolah, yang daftar di sekolah kami, memang kalau inklusi dia harus ada surat keterangan dari psikolognya gitu. Kalau memang menyatakan dia inklusi gitu. Kemarin juga saya ada masalah juga di peserta didik saya tuh yang inklusi. Jadi emang apa ya, masuknya kategori apa sih saya lupa tuh. Memang kalau disenggol dikit ngomel dia, nggak suka. Tapi kalau lagi kita biarin dia belajar sendiri, dari kejauhan dia ngeliat gitu. Nah tadi penanganannya kurang lebih sama yang disampaikan sama Pak Wawan tadi. Jadi saya akhirnya mengajarnya khusus buat dia gitu. Setelah anak-anak sudah selesai, saya yakin ngobrol maunya apa, belajar ini mau enggak. Tadi saya ngelihat pembelajaran dia melakukan sendiri gitu kan. Ketika diajak mau, akhirnya ya udah belajar berdua gitu. Meskipun itu misalkan di lapangan terbuka kelihatan teman-teman, tapi ketika dia mau sama kita berdua, ya dia akan melakukan. Tapi kalau sama teman-temannya bareng-bareng, kadang karena mungkin teman-temannya juga berpengaruh kali ya. Teman-temannya kadang kata-katanya juga mungkin meskipun nggak langsung ke dia, tapi dia ngerasa dia disenggol gitu kan. Jadi kadang-kadang mut-mutan di situ anaknya. Akhirnya kalau sama teman-temannya dia kurang mau berbaur gitu. Padahal itu kan tantangan kita.
inklusi ya, supaya anak inklusi sama anak yang normal gitu belajar bersama-sama gitu. Tapi solusi yang saya lakukan sejauh ini masih tahap itu gitu. Sama sih jadi masalahnya. Jadi mungkin kakak-kakak yang lain yang ada inklusinya kita bisa berbagi apa namanya. Silakan Kak Ilham, silakan. Oke Kak, baik Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalau masalah peserta inklusi, nah ini saya paling banyak nih Kak. Saya ngajar di 2 sekolah Kak, di SMP PGRI dan juga di homeschooling Kaseto, PKBM Pak. Yang dimana siswa itu otomatis ada siswa inklusi, dicampur adukan dengan siswa yang normal. Jadi di situ kita membuat konsep adalah ada kalau dibilang kelas, ada kelas komunitas, kelas reguler dan juga kelas distance learning. Jadi terpisah. Nah, jadi kami memakai aplikasi yaitu teknologi adalah Classroom. Seperti itu Kak. Dan kita juga mengawali pembelajaran juga harus ya tadi Bu Siti ya, Bu Sia ini adalah harus melihat riwayat hidupnya dulu. Jadi mohon maaf nih Kak, agak berisik nih Kak. Jadi hendak melihat riwayat hidupnya siswa dan juga kalau emang siswa ini bisa kooperatif dalam mengikuti pembelajaran, berarti tidak ada shadow teacher yang mendampingi. Kalau misalkan ini tidak bisa, dia mengikuti distance learning. Jadi dan kalau mungkin kalau ada juga sekolah kami di SMP PGRI ada sekolah siswa yang seperti ini. Jadi saya sudah memahami. Jadi kita membuatkan classroom yang dimana ya seperti itu. Saya sudah membuat ya konsep belajar melalui RPP dan juga membagikan pembelajaran saya seperti kebugaran jasmani apa aja materinya, tapi untuk inklusi dipisahkan seperti itu biar tidak tidak terjadi dampak sosial gitu. Tapi kita sudah memahami bahwa siswa kita itu ada anak inklusi, tapi ya di zaman sekarang ada banyak siswa yang ya lingkungannya toksik ya. Jadi kita kadang harus menyampaikannya itu harus dengan cara baik-baik. Seperti itu. Jadi dan akhirnya tahapan pembelajaran itu sesuai apa yang dia dapat. Jadi siswanya mendapatkan apa yang dia dapat dengan kemampuan dia dan dia sukai. Ya, ini konsep pembelajaran ini ya sudah diterapkan sih sama saya Kak seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pembelajaran saya mengikuti pembelajaran yang saat ini seperti itu Kak. Jadi memanfaatkan aplikasi itu Classroom, dipisahkan, dibuat materi, dilemparkan materi, dia langsung memilih, dibuatkan forum, langsung ke dalam forum, langsung kita akan menjabarkan. Jadi habis itu, misalkan kebugaran jasmani, apa itu kebugaran jasmani, terus materi, misalkan jumping jack, apa itu jumping jack, entar langsung ada feedback, baru dia buat project, langsung sudah melakukan materi-materi yang dia sukai. Akhirnya kita tinggal melihat, menilai dengan tabel penilaian ya asuhan awal dan juga penilaian dan akhirnya mencapai nilai yang dia capai yang sesuai kesepakatan yang saya buat seperti itu sih Kak. Itu ya Kak, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilham, luar biasa nih. Berarti untuk inklusi memang harus khusus ya Kak Ilham ya? Iya harus, karena kita pernah menemukan anak yang ya ada yang orang tua tidak terima kan bahwa anaknya itu ya seperti itu. Jadi kita harus punya mengawali dari ini luar biasa sekarang ya harus ada ya konselor bukan ini juga ya apa kalau dia psikis ya memahami siswa tidak, jadi dia hanya melihat asesmen bahwa ternyata kita harus benar-benar berkolaborasi terhadap guru shadow dan juga orang tua. Kebanyakan orang tua kadang tidak kooperatif, kadang malah diserahkan, ada beberapa diserahkan pada baby sisternya, cara makannya
harus diet, dia harus cara makan yang nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan ini, harus. Nanti dia akan ya berdampak ya seperti tadi kakak sampaikan, kok ada siswa ini yang kabur, murung gitu. Itu dia mungkin orang tuanya mungkin ya mungkin kembali lagi ke pembiayaan kali kak, kita tidak tahu akhirnya anak ini ya udah dilepas aja, akhirnya dia punya imajinasi sendiri, dia diam gitu. Kita yakin bahwa anak ini mungkin salah makan, harus ada ilmu gizinya seperti itu, harus orang tua harus turut serta dalam perkembangan anak. Seperti itu sih kak. Jadi harus dipantau. Alhamdulillah sih saya memahami setiap tahun pasti ada. Tapi saya kadang mengajar itu hampir dikawal sampai 6 guru itu shadow karena pendamping. Karena takut ya harus dicek juga barang-barang. Takut ada yang pernah memakai pulpen ditusuk, ada karena pola makannya salah. Itu ada, mengerikan. Jadi kita benar-benar harus mempreparekan gitu. Kalau enggak nanti dia ntar stres sendiri, dia ntar WA-nya ntar ngalor ngidul, voice note, ntar maki-maki kita. Jadi harus dia menginginkan apa, ayo silakan, ini materinya ini. Ntar dia nanya gitu ya, banyak. Ya ada yang seperti itu sih kak. Jadi saya sih alhamdulillah ya menikmati lah. Inilah ya keseruan sebagai guru. Seninya guru ya, seninya mengajar guru, seninya mengajar lah. Iya. Guru ya. Tantangannya di situ lah. Oke, kakak-kakak yang lain ada lagi yang mau berbagi? Luar biasa ini Kak Tion, ada lagi tambahan Kak Tion? Kak James? Sedikit tambahan. Silakan. Ini menarik sekali nih kata Pak Wan, inklusi. Walaupun saya di sekolahan saya belum ada sekolahan inklusi, tapi saya sedikit belajar dari atlet-atlet disabilitas. Karena kalau menurut saya inklusi itu masih kata umum. Kalau kita bilang inklusi kan ada banyak macamnya. Yang pertama tunadaksa. Tunadaksa adalah kecacatan, ya kan? Tunagrahita. Tunagrahita adalah di situ adalah yang rata-rata pola pikirnya dia masih di bawah kita. Ada lagi yang tunarungu. Tunarungu kan biasa tidak mendengar ya kan, atau yang ganda yang tadi dibilang sama kak siapa tadi yang senggol bacok, itu berarti ganda, ketunaan ganda yang dibilang tunadaksa gabungan dengan grahita, jadi dia nggak bisa menyentuh, dia tersinggung dikit ya. Bahkan saya sebagai pelatihnya pernah dikatain binatang dan lain-lain, yang sekarang berangkat ke nasional pun sama gitu, saya sampai mau dibunuh dan lain-lain ya. Tapi itulah karena dia berpribadian ganda gitu, antara grahita dengan daksa jadi satu, yaitu pribadian ganda yang senggol bacok. Cuman yang saya masih tanyakan adalah kalau kita mengajar inklusi, kita kan asesmennya belum jelas, beda gitu kan, bukannya belum jelas, pasti beda asesmen yang kita ajar, pasti beda nanti asesmennya seperti apa. Kalau orang yang inklusi kan pasti beda, kita harus punya metode sendiri atau asesmen sendiri. Tidak bisa kalau menurut saya dengan Google Classroom dan lain-lain itu bisa mencapai asesmen yang kayak gimana gitu. Saya masih belum mendapatkan. Kalau menurut saya, kita contoh deh tunarungu kita nggak ngerti cara berbicara sama dia itu seperti apa gitu kan, karena itu kan membutuhkan trik khusus gitu, nggak bisa kita instruksikan segini-gini, nggak bisa. Tapi kan kita membutuhkan ilmu gitu, ilmunya ya punya spesifikasi sendiri ya sebagai guru olahraga khusus gitu. Kalau mungkin dari sekolah khusus ya bisa aja gitu. Kalau ada sekolah negeri yang ada inklusinya, ya menurut saya sebagai guru PJOK dilema. Aduh, cara mengajarnya gimana ya saya bilang. Karena kan kita tidak diberikan asesmen yang seperti ini, asesmennya beda kan gitu. Dan itu pasti habis di waktu kan. Kita yang reguler aja habis di waktu, apalagi kita harus mengurusi yang inklusi. Aduh, saya bilang ya, saya walaupun saya bukan ada inklusi, tapi saya belajar banyak dari atlet-atlet yang disabilitas, yang notabene ya, saya bilang yang tadi Pak Wawan bilang, semua semua kekurangan, kecacatan saya sudah melatih itu semua. Jadi paham, ngerti sedikit. Cuman ya tadi masalahnya itu menangani mereka itu bukan hal yang mudah. Terima kasih, Septian. Siap, Kak Tion. Terima kasih, Kak Tion. Gimana, Kak James? Tadi udah raise hand, Kak James. Silahkan, Kak James. Semakin seru nih kayaknya. Oke.
Terima kasih, kayaknya semakin seru ya. Iya. Kalau masalah reguler dan inklusif sebenarnya kita sudah main hati ya. Kadang-kadang asesmen terus gimana hasil akhirnya, terus bagaimana caranya kita mengatasi feedbacknya ke dia, bagaimana biar dia itu bisa bangkit lagi dari segala macam kekurangannya kan. Tapi jujur ya di Sukasari 4 itu sebenarnya ada beberapa siswa yang bukan berarti dalam artian inklusif secara fisik, tapi mungkin ada perlakuan khusus yang harus kita lebihkan kepada dia. Tapi memang sih dilema ya, kita bermain waktu dengan durasi waktu jam mengajar kita dan reguler, terus bagaimana kita mengatasi apa ya? Mengatasi waktu normal dan perlakuan khusus terhadap peserta didik tersebut itu sangat membutuhkan waktu ya. Tapi kita memang jujur ya, kalau kita mengatasi inklusi sebenarnya kita sudah main hati ya, udah melibatkan perasaan yang bukan lebih daripada yang perasaan yang seperti biasa ya. Jadi habis ngajar yang normal terus kita harus kembali ke dia, terus bagaimana mengatasi, kita mau ngajak dia belajar aja itu susah sekali gitu. Apalagi dia sudah di-judge, dia itu sudah tidak bisa apa-apa. Ketika siswa yang sudah mungkin membutuhkan perlakuan khusus sudah di-judge, tidak mampu segala macam, itu pasti akan nempel di hatinya ya, akan nempel di jiwa raganya gitu. Jadi ada salah satu peserta didik di Sukasari 4 itu secara kemampuan khusus dalam bentuk pembelajaran PJOK itu kurang, tapi ketika dia bermain dengan teknologi itu luar biasa banget ya. Dia luar biasa, bahkan melebihi kemampuan yang kita seperti itu. Jadi sebenarnya kita diferensiasi itu berbicara masalah inklusi bukan berarti kita memandang dia secara fisik, tapi ada kebutuhan yang harus kita temani ya, dalam artian kita harus mengajar di luar waktu normal ya, seperti itu. Terima kasih mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Kak Ilham, Kak Pion, Kak James dan kakak yang lainnya. Luar biasa nih masalah inklusi ya. Nah itu tadi kakak di sekolah saya termasuk sekolah inklusi. Mungkin yang saya tahu ya kakak, untuk penilaian di Erapotnya sendiri untuk inklusi itu kalau nilai harian, nilai hariannya itu hanya satu Kak, hanya satu yang kita isi. Jadi nggak sebanyak nilai-nilai capaian pembelajarannya, nggak sebanyak nilai-nilai peserta didik yang normal, yang lainnya gitu maksudnya. Jadi di inklusi di Erapot yang sering saya isi sih cuma satu gitu, satu nilai doang yang dimasukin, karena memang mungkin yang tadi disampaikan Ampawan tadi, pada akhirnya saya juga lebih ngelihat ke dia awalnya gimana dan setelahnya gimana setelah belajarnya. Ketika dia mau belajar pun ya tetap ada penilaian yang emang harus kita kasih ke peserta didik tersebut gitu. Jadi di sini di kita kali ini poinnya tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik, apalagi terkait masalah inklusi. Karena di Kota Tangerang banyak sekolah inklusi yang sebagai piloting ya. Ya ini saya juga sebagai guru PJOK belum pernah dikasih workshop, seminar atau pembinaan terkait bagaimana sih cara kita khususnya di lapangan ngajarin anak inklusi. Meskipun kita di perkuliahan pernah gitu kan sedikitnya belajar gitu kan tentang adaptif ya kan, penjelasan adaptif. Tapi di sekolah sendiri gitu kan, yang dimana anak inklusi ini harus berbaur sama peserta didik yang lain gitu kan, saya belum diberikan arahan itu gitu tuh terkait masalah bagaimana solusi mengajarkan peserta didik inklusi di lapangan gitu, termasuk ke penilaian asesmennya seperti apa. Tapi yang saya tahu di Erapot memang diisinya cuma satu nilai doang. Kalau yang lain kan banyak tuh, kalau K13 kan pakai KD-KD tuh ya kan, kakak-kakak semua itu isinya. Kalau yang inklusi satu. Di Erapot yang Kurmer juga, yang Erapot Kota Tangerang kalau nggak salah satu tuh diisinya di nilai hariannya. Kalau nilai formatif, nilai PAS dan PTS memang satu. Kalau harian, kalau peserta didik yang lain biasanya banyak. Nah, mungkin menjadi tantangan kita untuk diskusi ke pertemuan berikutnya kakak-kakak semua ya. Semoga nanti Kak Ilham bisa di tatap muka bisa memberikan gambaran bagaimana menangani
peserta didik yang inklusi ini gitu. Oke, kakak-kakak semua, karena waktunya sudah 14.55, poin penting di pertemuan kita Kak Ani hari ini menarik sekali tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tadi Pak Wawan udah bilang tentang diagnostik ya, asesmen diagnostik, berarti ada di pembelajaran diferensiasi, di mana asesmen diagnostik ini sebenarnya sudah kita lakukan, entah itu tadi cara yang wawancara, ngobrol gitu kan. Nah, itu adalah salah satu cara kita mengasesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non kognitif. Sebenarnya kita sudah melakukan, dan kemudian tadi disinggung juga oleh Pak Wawan, sebenarnya PJOK ini sebelum adanya diferensiasi, sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Hanya saja tadi diperkuat oleh Kation, diferensiasi ini akhirnya menjadi populer gitu kan, istilah yang kita selalu dengar nih di kurikulum Merdeka. Tapi sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelum adanya diferensiasi itu sendiri. Kemudian terkait KKTP dan KKM, memang sekarang ini banyak rubrik deskripsi atau rubrik penilaian terkait tentang KKM atau KKTP. Jadi ada yang bentuknya deskriptif, ada yang bentuknya rubrik. Rubrik ini dia bukan dalam bentuk, artinya sekarang ini bukan lagi 75 misalkan 80, memang lebih ke capaian yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Wawan, yang tadinya belum bisa, ketika pembelajaran dia menjadi bisa atau tidak. Sekalipun itu atlet, ketika dia misalkan hasil larinya dari sprintnya tes awalnya sama dengan tes akhir, berarti nilainya dia tidak meningkat gitu seharusnya. Gitu. Tetapi saya yakin kakak semua di sini sudah berpengalaman lah bagaimana memberikan penilaian kepada peserta didik. Terima kasih Kak Ani, Kak James, kakak semua. Pertemuan kali ini menarik sekali. Mungkin kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kita bisa berbagi pengalaman. Sedikit saja, tujuan program kompetensi guru ini sebenarnya lebih kepada ayo kita sama-sama mengaktifkan komunitas pembelajaran dengan berdiskusi seperti ini Pak Wawan, harapannya. Ya. Jadi bukan lagi diskusinya terkait dengan ODSN lagi gitu. Ada kumpul ODSN doang gitu kan. Giliran pembelajaran bagaimana menangani siswa inklusi, nggak ada seminarnya, nggak ada workshopnya gitu kan. Harapannya nanti ke depan mungkin Pak Wawan bisa menginisiasi dan Bu Ani supaya kita bisa kumpul bareng-bareng, saya sebagai peserta nantinya gitu kan, bisa belajar bersama-sama bagaimana membuat pembelajaran diferensiasi ini dengan baik. Itu saja Kak Ani, Kak James, terima kasih. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau memimpin doa penutup ya, Pak Wawan, silakan Pak Wawan mungkin. Baik, hari yang luar biasa hari ini ya. Ya, jadi tiap pertemuan ada peningkatan, saling sharing. Jadi tidak ada seperti dulu, kadang-kadang zaman saya nih, guru SD itu minder. Iya kan? Saya aja jarang masuk ke SMP, ke SMA. Tapi lama-kelamaan kita akhirnya jadi pede, akhirnya bisa masuk ke semua. Ini bahkan saya dulu pernah jadi dosen, padahal saya guru SD. Tapi saya pernah ngajar di kelas jauh, terus siswa saya sekarang udah jadi guru sama bareng. Ya itu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kak Septian dan semua teman-teman. Marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah sebagai penutup acara pada hari ini. Semoga semua yang kita dapatkan menjadi suatu kebaikan untuk kita perbuat ya. Amin. Bil barakatul Al-Fatihah. Benar selesai. Oh, mohon maaf, ini saya tadi lupa yang non Islam ya. Sama-sama menurutku percaya lupa saya. Ya baik ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak semua terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Casno baru muncul nih Kak Casno.
Iya, tadi habis melatih pulang jam 1:30 baru nyampe rumah. Tumben Pak Casno nih. Biasanya banyak sekali mengemukakan pendapat nih. Kelas lagi nyimak dulu. Ketua kelasnya nyimak dulu. Ya udah semuanya ya, yuk sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.